Nanti lu kuliah di mana, Dal? Jurusannya? Gak penting lah, kuliah gue mah santai gitu lah, asik-asikan lah kuliah gue mah. Gak kayak kuliah lu sibuk banget. Kasih kan maksudnya gimana? Kuliah apaan? Ya kuliah seru-seruan lah, passion gue, lu tau lah passion gue apaan, itu kuliah enak lah. Apaan? Seni? Melukis lu? Nyanyi? Bukan. Apaan? Komunikasi? Bukan. Akuntansi kali? Bukan. Apaan? Mau jadi apa? Komikus? Film. Emang ada kuliah film? Yes, ada bro. Kuliah film tuh ada. Oh ada. Yoi, kalau gitu kita bahas aja nih sekarang kuliah film. Anjay. Cinema baby. Nah, kali ini episode yang spesial. Gue baru tahu ini episode. Gue tahu ini adalah episode ketiga, tapi sudah sangat spesial guys. Karena di episode kali ini kita nggak sendiri. Kita ada bintang tamu nih. Yaitu adalah Muhammad Darmawan. Hey, halo guys, senang Nah, ini bisa bergabung. Kalian tuh harus tahu Muhammad Darmawan ini tuh penting banget. Hah? Kalian tahu Kayak Joko Anwar nggak? Wis, Kalian tahu Joko Anwar? tahu kan? Kalian tahu ya? Siapanya? Riri Riza nggak? Guys, Sri Riza tahu lah ya. Pas Tahu lah. Petualangan Sherina 2. Kalian tahu Timo Cahyanto? Tahu kan? Nah, mereka semua tuh nggak asing lagi sama Darmawan ini. Kenapa? Karena Darmawan ini adalah fansnya. Yeah. Tapi serius, Darmawan ini adalah teman kita di selama masa kuliah, teman kerja juga. Topik episode kali ini kan kita kan 2 episode kemarin ngebahas teori. Nah, kita di episode 3 kali ini bakal bahas sesuatu yang lebih objektif, yang lebih fun, yaitu adalah pengalaman kita belajar di kuliah film, lebih tepatnya di Institut Kesenian Jakarta, di Jakarta Pusat Cikini 73. Nah, apa aja yang pernah terjadi di kita di tempat itu? Wah, apa aja tuh? Apa aja tuh? Penasaran nggak? Penasaran kan? Jangan gitu juga. Oke, kita langsung bahas aja langsung. Oke guys, jadi bagi kalian yang belum tahu, kita adalah alumni dari sekolah yang sama, Institut Kesenian Jakarta tadi, dengan penjurusan yang berbeda-beda, tapi kita satu fakultas, yaitu Fakultas Film dan Televisi. Dan di sana tempat kita belajar film teori yang kita bagi di channel YouTube ini. Gue sendiri bakal ceritain dari semester 1. Semester 1 itu adalah tempat yang sebenarnya cukup mengerikan menurut gue. Mengerikannya itu bukan artian kayak IKJ itu serem atau gimana ya. Mengerikannya adalah, wah ternyata pengetahuan gue tentang film tuh sangat terbatas dari zaman-zaman SMA, SMP. Saat itu gue kira SMA, SMP tuh gue udah cukup tahu film, udah banyak nonton film. Gue kira kayak gue suka bikin film pendek sendiri kan di sekolah. Pas gue masuk IKJ, gue kayak benar-benar kena terbentur realita yang, wah ternyata film tuh sebenarnya begini. Diajarin basic-basicnya dari mulai waktu itu sih kayak editing dibahas dasar banget. Beberapa mata kuliah kayak directing juga sama skenario tuh digabung waktu itu di Workfish. Di Workfish itu adalah mata kuliah favorit gua pas semester 1 karena Workfish itu kita belajar Workfish singkatan dari apa? Iya, Workfish itu apa? oh ya sorry, Workfish itu adalah workshop visual. Workshop Workshop visual itu kita belajar bikin film secara kasar lah. Sebenarnya nggak ada bedanya sama kayak kita bikin film waktu SMA karena emang itu masih dasar banget. Tapi kita dituntun gimana sih cara bikin struktur skenario yang baik, gimana cara directing yang baik, cara cari ide yang bagus, cara peka lah sama penonton, sama kru gitu. Dan itu gue dapetin banget sih di Workfish 1. Menurut kalian gimana nih? Semester 1, apa yang kalian suka dan apa yang kalian kayak, wah ini sekolah film gini sih gitu. Dari semester 1. Mungkin gua dulu kali ya. Boleh. Coba boleh. kan Nixon. Kalau gua sebelum masuk IKJ gua nggak tahu apa-apa sih sebenarnya tentang film. Iya. Tahu banget. Gua Bahkan kayaknya lu kayak nggak tau film itu ada ya? iya. Berlebihan aja. Jadi awalnya gue bingung mau kuliah apa. Pokoknya akhirnya masuklah ke perfilman ini. Langsung sekolah film tuh ya? Langsung gue nyari di internet sekolah film, keluarlah. Wis. UMN. Masuklah IKJ kan. Terus gue kayak apa ya? Lumayan ambisius sebenarnya sih. Waktu semester 1? Iya. Kenapa tuh? Aku akan menjadi sutradara terkenal. Wis. Aku akan menjadi Riri Riza dengan ekspektasi tinggi kan. Iya, batas tinggi. Dan sebenarnya makin lama makin sebenarnya dengan realita yang ada ekspektasi semakin menurun kan. Ya, semakin menurun gitu. Benar sih. Nah, gue tuh ada yang gue tambahin tuh soal yang realita menurun itu.
sebenarnya realita menurun itu juga nggak bisa kita anggap buruk ya. Justru malah saat kita di sekolah film itu kan kita awalnya mungkin menurut gua nggak bisa bohong kalau saat semester 1 semua orang pengen jadi sutradara gitu. Karena sutradara mungkin paling terkenal, paling dikenal lah. Tapi buktinya waktu sekolah film kita bakal nemuin minat kita tuh di mana sih? Kayak gua contohnya, gua emang awalnya semester 1 pengen banget jadi sutradara karena menurut gua sekolah film itu untuk jadi sutradara, padahal enggak gitu. Pas gue masuk gue belajar, oh gue ternyata suka nulis dan gue seneng nulis gitu. Oh jadi waktu itu gue nulis dan kayak Mauan, kalau Mauan di sutradara sih dari awal. Bintang tamu kita gimana? Iya. Jadi gimana nih? kalau gue sendiri sih gini ya, dulu pas gue baru masuk itu tuh insecure parah kan, karena di lingkungan dimana yang gue kayak Nixon kan, ya yang paling gue tahu dari film tuh ya, kalau nulis skrip aja pakai Word, tau nggak? Pakai Word, cuma nama karakter .2 ngomong apa gitu kan. Terus kayak ya udah pas gue masuk IKJ tuh gue nggak tahu apa-apa tentang film. Terus kayak teman-temannya tuh kebanyakan yang bener-bener kayak tahu banget lah tentang film gitu. Kayak snob gitu lah bisa dibilang ya. Dan di situ tuh gue ngerasa insecure ya di saat itu. Terus gue mikir yang tadinya gue masuk IKJ, wah gue harus jadi sutradara nih, gue harus jadi sutradara. Ternyata kayak anjing, bisa nggak gue jadi sutradara ya? Bisa nggak ya gue jadi sutradara gitu kan? Nah terus lama-lama gue belajar lah ya. Gue tuh awalnya ini malah nyemplungnya tuh di kamera dulu. Workfish tuh, tadi kan lo mention Workfish. Pas di Workfish pertama gue itu megang kamera dulu. Jadi berarti karena job lu seorang DP ya? DP, iya. Fotografi. Cuman karena kita belum ngerti workflow-nya waktu itu, ternyata setelah gue sadari, gue tuh bisa dibilang co-director. Di situ. Iya, karena director shot-nya itu atau shotlist dulu kita nyebutnya, shotlist itu gue yang buat. Sementara itu kan harusnya kerjaan sutradara kan. Jadi setelah gue sadari, ya itu udah jadi sutradara co-director kan sebenarnya di situ. Nah, ya udah tuh setelah gue ngelewatin fase insecure itu kan, akhirnya gue bisa ngebuktiin dan ya emang gue sutradara, bro. Kalau Nixon gimana nih? Lu awalnya pengen masuk jadi apa di IKJ dan akhirnya lu outputnya jadi apa? Sutradara, bro. Pengen jadi sutradara. Iya. Paling terkenal. Iya. Namanya paling atas kan. Bener. Ternyata bebannya tinggi kan, tanggung jawabnya tinggi. Pasti. Nah, sebenarnya abis gue ngerasa kayaknya gue gak cocok jadi sutradara, gue akhirnya masuk ke kajian. Jadi ada mayor di IKJ itu namanya kajian sinema. Kerjaannya belajar tentang teori, tentang kritik, tentang sejarah film sebenarnya. Itu yang menurut gua di semester awal. Menurut gua semester 1, semester 2, semester 3 di IKJ itu sebenarnya bisa dibilang umum ya. Karena kita belajar film secara umum kan. Kita belajar directing dasar, editing dasar, skenario dasar, suara dasar, artistik dasar, kamera dasar, semuanya kita belajar secara mendasar dengan buku-buku yang cukup mendasar juga, cukup umum. Nah, tapi dari pelajaran-pelajaran mendasar itu ya akhirnya membentuk kita masuk ke penjurusan yang ada di semester-semester berikutnya. Dan dengan yang dasar-dasar itu kita malah gue bisa lihat dari IKJ apa? Menemukan minat. Iya, menemukan minat. Kayak malah kayak ada orang yang kayak gue yakin temen gue yang ini bakal jadi sutradara, tapi buktinya dengan dia belajar dasar-dasar itu atau dia malah milik kamera, masuk suara, skenario. Nah menurut gue di IKJ uniknya di situ sih. Gue pernah dengar kalau IKJ itu sebagai tempat yang menemukan jati diri. Mungkin kesannya agak terlalu lebay ya jati diri gitu. Tapi menurut gue di IKJ itu tempat yang bagus untuk lu nemuin passion lu sebenarnya. Karena bakal kebentuk sendiri, gak rasanya kayak kepaksa gitu. Rasanya kebentuk sendiri tiba-tiba, oh kayaknya gue cocok nih masuk ke tata suara. Masuk kamera gitu sih kalau. Berarti kalau kita ngomongin soal penjurusan, selanjutnya adalah ngomongin gimana dapetin penjurusan itu ya, dan apa itu penjurusan. Iya. Apa itu penjurusan? Oke guys, tadi kan kita udah bahas tentang awal kita perkuliahan gimana, pengalaman kita berkuliah. Nah kita mau bahas tentang cara kita masuk ke mayor masing-masing guys. Nah gue mau nanya sama lu sih Wan, gimana tuh kita cara masuk ke mayor masing-masing? Iya betul ya, ini sebenarnya sistem mayor sendiri aja unik ya di IKJ. Jadi sistem mayor ini tuh kayak penjurusan gitu yang bisa kalian ambil setelah praktika terpadu gitu. Waktu angkatan kita itu di semester 4 ya? Kita semester 4 masuk ke 5. Iya, 4 masuk ke 5 itu tuh kita ngambil praktika terpadu, di mana setelah praktika terpadu ini barulah kita bisa ambil mayor tadi. Nah, di mayor ini tuh terbagi jadi 8 ya? 7 atau 8 sih? 8, 9. Banyak lah. Banyak. Ada apa aja? Sebutin. Kamera, suara, skenario, kajian sinema, fotografi, dokumenter, ekonomi. Waduh. Beda bang.
tuh. Jadi termasuk di dalamnya ada kajian film gitu. Jadi nggak cuma bagian-bagian kru lah, tapi juga ada yang di luar krunya itu kayak dokumenter, kajian, fotografi gitu. Nah, cara dapetinnya gitu. Nanti kita ikutin praktika terpadu ini, kita tuh bikin sebuah karya, ya salah satunya film pendek. Nanti film pendeknya itu harus kita kerjain bareng kelompok. Nah, kebetulan waktu itu gue udah pede lah untuk jadi sutradara, dan akhirnya waktu praktika terpadu gue ambil jadi sutradara karena emang gue mau kejar lah gitu. Istilahnya kayak ya gue udah mulai bisa ngedirect nih, ya udah kita terusin aja directing gitu. Makanya gue ambil directing, dan akhirnya setelah praktika terpadu itu nanti kita lulus, habis itu kalian harus ikut tes lagi ya untuk masuk ke mayor-mayor yang kalian mau. Tes itu tes, ya ada tes ya? Iya ada tes ya dong, ada tes ya. Iya. Jadi pertama kalian itu nilainya harus oke. Misalkan gue mau masuk penyutradaraan nih, nilai dari semester 1 sampai 3 gue itu atau 4 gue itu harus A di bidang penyutradaraan. Jadi kalau ada yang B sekalipun itu gue nggak bisa masuk mayor penyutradaraan. Begitupun untuk mereka nih, ya kan? Kalau mau lagi, kalau yang mau niat bisa ngambil ulang lagi mata kuliahnya. Betul. Asal harus dapat A untuk masuk ke mayor kalian yang mau. Betul. Kalau yang gue rasain dari mata kuliah praktika terpadu, sebenarnya itu kayak ajang sih. Itu ajang untuk kalian buktiin ke diri kalian, gue sih sebenarnya sanggup nggak sih masuk ke mayor ini. Nah, jadi menurut gue, kalau saran dari gue, kalau pas yang mau praktika terpadu, sebisa mungkin ngambil yang kalian mau mayornya gitu. Kayak Mawan kan, dia kan membuktikan dirinya bisa jadi sutradara, saat praktika terpadu dia ngambil sutradara juga kan. Jadi kalau workwiz itu sebenarnya praktika terpadu itu kayak workwiz part 2 ya sih. Iya. Cuman lebih proper, kita di sana udah mulai teori. Karena udah dapat ilmu yang lebih oke juga. Oke. Ada standar alat gitu-gitulah. Betul. Gimana nih kalau menurut lu praktika terpadu ini mata kuliah? Dari praktika kita jadi tahu sih bagian kita tuh. Misalnya gue dulu mau penyut kan, gue waktu praktika dulu ambil sutradara, terus gue ngerasa kayaknya kurang nih penyut gue. Akhirnya terseleksi tuh dari sini tuh, dari praktika itu baru ke mayor yang lain. Makanya itulah kenapa praktika adalah mata kuliah yang sangat memorable, karena kita banyak begadang juga waktu itu ngerjain laporan, ngerjain ide konsep filmnya. Yang paling bikin kita kesel adalah mau syuting aja banyak banget paperworksnya gitu. Jadi kayak itu yang sebenarnya yang perlu diperhatikan juga, dikaji tuh. Kita nggak hanya syuting gitu, kita bikin paper namanya desain produksi. Desain produksi itu isinya kita masukin konsep yang mau kita bikin, referensi, teorinya apa sih yang bisa kita praktekin ke dalam film ini gitu. Nah, desain produksi itu bikinnya ya butuh teori, baca buku riset, lah, banyak riset. Satu kelompok satu laporan. Nah, betul. Dan yang paling gokil adalah story yang mau kita buat terus di riset dulu. Jadi kita nggak bisa asal misalkan mau ngangkat suatu kebudayaan atau mau ngangkat suatu hal, kita langsung angkat gitu. Kayak misalnya kita harus ngelakuin riset tentang apa yang mau kita angkat, bener-bener mendalam juga risetnya, kita pastiin semuanya akurat dan bagus gitu. Makanya ya gue setuju banget sih kalau kadang dari kalian tuh kalau nonton film apa ada sesuatu yang nggak logis atau yang terlalu maksudnya nggak logis dalam artian di dunianya mereka buat nggak logis. Nah itu jadi emang kita tuh diajarkan untuk di riset dulu sebelum story itu dibuat. Itu sih uniknya praktika juga. Jadi kita bikin film nggak asal bikin film sih, lucunya ya di praktika diajarin begitu. Tadi kan kita udah bilang kita pernah menjalani workwiz praktika terpadu. Sekarang waktunya semester 5-6, yaitu penjurusan atau kelas mayor. Nah, kelas mayor ini ya kita belajar sesuai mayor yang lebih teori mendalam. Kayak contohnya gue di skenario, gue belajar alih wahana, adaptasi itu lebih mendalam dari novel atau dari wujud media lain ke dalam film. Gue belajar struktur 3 babak, gue dalemin karakter, semuanya di lebih jangkau, lebih luas lagi. Skenario film panjang itu ada di kelas mayor. Jadi kelas mayor itu gue lebih paham skenario yang kompleks lah daripada yang mendasar gitu. Kalau Mawan gimana di kelas mayor sutradara? Kita bercanda aja sih di situ. Katanya gue denger kayak gini. Dengar kelas mayor sutradara belajar kayak gini. Kayak sutradara tuh harus bisa gini ya. Di kelas penyutradaraan iya sih. Kita udah belajar tentang penyutradaraan, dan sejujurnya sebenarnya agak hazy ya tentang penyutradaraan, karena sutradara itu hal yang agak aneh di film, dalam artian kayak kalau di teater sutradara itu kan mendirect pemain ya kan, mendirect pemain. Nah, tapi kalau di film director juga bertanggung jawab sama dekopase dan apa ya? Dekopase itu apa? Sorry bro. Jadi dekopase itu adalah kayak gimana sutradara itu membongkar sebuah skenario. Jadi skenario nanti dipecah-pecah terus akhirnya bisa tergabung menjadi satu kesatuan story yang utuh gitu.
Nantilah kita bikin video tentang itu yang lebih jelasnya. Oke, pokoknya gitulah. Akhirnya mendalami soal penyutradaraan, kayak blocking nih, yang sekarang kalian framing nih namanya blocking nih. Terus kayak framingnya, penempatan di layar, terus gimana dekopase tadi, terus juga acting lu jelek tuh. Anjing. Oke, lanjutnya Nixon gimana? Kalau gua justru ke kajian sinema itu sebenarnya pada intinya belajar yang tadi gue bilang tentang sejarah, teori, terus sama kritik juga sih. Kaji kita juga tidak hanya belajar teknis, kita juga belajar teori seperti Nixon. Ya, si paling sinema. Dia sinema. Nixon S-nya itu sinema dalam. Seperti semua pada kampus lain, pada akhirnya kita akan menghadapi TA, tugas akhir. Yes, di KJ juga ada tugas akhir, di KJ juga ada skripsi. Mantap bro. Jadi kita lulus dengan 2 format, bikin suatu karya film dan satu lagi karya skripsi. Skripsi itu individual, film satu kelompok. Dan satu lagi, Apa tuh? rancangan desain filmnya. Oh iya, anjir. Dan itu ratusan halaman loh guys. Iya. 3 bro. Jadi apa sih beda skripsi, rancangan desain sama film di KJ? Itu ada perbedaannya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Coba Nixon bisa jelasin. Kan gue kajian, sorry banget. Oke, Mawan. Oke. Jadi kalau di film itu kan rancangan produksi dan skripsi, ya kan? Nah, rancangan produksi itu adalah segala macam konsep yang kita buat. Jadi mulai dari penyutradaraan, konsepnya kayak gimana, mau actingnya kayak gimana, blockingnya kayak gimana, shotnya kayak gimana, penulisan dan lain-lain. Jadi itu pokoknya konsep, semuanya konsep, dan itu bisa ratusan halaman yang karena kita kerjain bareng digabungin. Sementara skripsi itu lebih merujuk kepada pengetahuan kalian. Jadi kalian mau nerapin apa, mau meneliti apa, di mana bahan telitinya itu ya film kalian sendiri. Misalnya kalau di kasus gue itu meneliti tentang dekopase, apakah bisa menguatkan apa? Kalau dalam kasus gue itu bikin namanya tuh dekopase dalam menekankan emosi karakter di dalam film gue gitu. Jadi emang spesifik penelitiannya tentang pengetahuan gue dan di film gitu. Jadi emang yang satu buat konsepnya tentang filmnya, yang satu pengetahuan lu di film tuh apa gitu sih. Berarti secara nggak langsung kayak skripsi itu penerapan teori yang ada, rancangan produksi itu teknisnya. Yes, Soalnya bisa di dibilang gitu. rancangan produksi itu kalian kalau di film kan tahu kan apa banyak unit kayak kostumnya mau gimana sih, propertinya ada apa aja. Nah itu harus ada di rancangan produksi. Detail. Harus disiapin. Budget juga harus sudah ada. Rancangan produksi, budget segalanya berkaitan, sewa rumah, sewa alat syuting itu harus di list di rancangan produksi. Sementara deskripsi ya kita berpacut kepada buku yang ada gitu. Betul. Jadi emang apa ya, di fase itu tuh bener-bener fase yang nggak bisa tidur sih, karena kalian bayangin ya, kita harus berpikir kreatif, tapi juga kita harus mastiin kayak skripsi kita tuh oke gitu, dalam artian ngikutin buku segala macam, dan itu tuh ngurus 2 data yang dua-duanya itu ratusan halamannya gitu, dan bersamaan juga harus ngurusin filmnya gitu. Jadi kalian bayangin, kita harus cari talent, kita harus cari rumah, kita harus cari ini itu vendor ini. Terus di saat bersamaan kita juga harus baca buku ini, baca buku itu, baca buku ini, baca buku itu. Di saat yang bersamaan kita juga harus mikir kayak, oh ini pembahasan yang harus kita taruh di desain produksi gimana, apakah shot ini. Jadi pusing banget tuh TA. Makanya di TA juga permainan kelompok itu penting ya, karena kelompok kalian menentuin kalau kalian tuh bisa ngejar atau enggak sih target yang udah kita tetapkan. Kalau kelompoknya enak sih kayak kelompok kita anjay. Enak sih, ngejarnya enak, kita brainstorming yang udah dapat kan dari awal. Nah itu sangat berini. Tapi gue sebenarnya mau minta maaf dulu nih. Ada satu orang yang nggak relate di sini. Ini. Dia nggak relate. Gimana nih bro, tidak relate Coba bro? jelasin skripsi kajian sinema deh. Ayo coba. Karena tugas akhir di kajian sinema kita nggak bikin film sama nggak bikin rancangan produksi. Otomatis kan 2 itu nggak kerja. Jadi kita bikin skripsi aja, dan memang dilebihin sih minimal halamannya dilebihin, dan kita biasanya bahas film orang lain gitu. Film Karena nggak punya film kan? nggak punya film. Iya. Kayak kita jelek knowledge-nya. Enggak. Intinya skripsi kita udah di ACC, film kita udah selesai, rancangan produksi kita udah selesai, waktunya lah kita di sidang ya kan? Iya, betul. Jadi kita harus ngelesain 3 itu tadi. Setelah selesai ini semuanya, kita kira masuk ke sidang. Nah,
semuanya di sidang nih. Nixon juga relate kalau yang ini. Serius bang. Dia di sidang udah gak main-main guys. Yang main-main. Dia Ya? sidangnya sama Lord Oh Konsep. iya. Luhut gak jangan. Kena aja kita nih. Mungkin satu yang unik adalah kalau kayak Nixon atau di kampus lain kan itu presentasi ya. Kalau yang anak film kita mempertontonkan film kita. Jadi setelah filmnya dipertontonkan barulah kita disidang. Jadi kita disidang berdasarkan filmnya gitu. Ngelihat filmnya dulu. Kan kalau kayak Nixon atau kampus-kampus lain kan presentasi dulu ya. Maksudnya gue lain tuh dalam artian umum ya. Gitu. Nah, makanya kita harus menguasai film kita sendiri. Oke nih, kesimpulannya gimana nih Nixon? Kuliah di IKJ gimana nih? Gue kalau untuk pribadi gue sendiri karena gue sebelumnya nggak tahu film sama sekali ya, masuk ke IKJ insightful sih menurut gue. Dan satu hal yang penting juga karena ini sebuah institusi ya, mereka pasti ada rencana atau ide tertentu bagaimana para mahasiswa ini akan dibentuk gitu. Mereka punya standpoint tertentu, dalam tanda kutip ideologi mereka sendiri lah. Dan kita harus sadar akan hal itu sih menurut gua. Kita nggak menerima menelan itu mentah-mentah dan kita tidak melihat itu sebagai kebenaran yang satu-satunya gitu sih. Kalau menurut gua. Awan gimana Wan? Sekolah film? Ada contekannya sini bang. Menurut gue sekolah film itu asik sih ya, karena kita tuh dipaksa untuk kayak cari temen, terus kayak bikin kelompok, bikin film. Gue setuju sama Nixon karena masuk kuliah film itu kalian bakal disuguhin banyak referensi film, banyak referensi buku yang kalian baru bakal pernah denger, film-film aneh, film-film yang cuma kayak grafik-grafik kotak-kotak gitu, sampai film-film yang sangat dramatis, sangat bagus, masterpiece dari secara aspek. Dan gue juga setuju sama Mawan, kalian bakal rasain lah sekolah film, setiap hari kalian ketemu sama film teman-teman kalian yang punya passion sama, ingin buat film, ingin menciptakan karya yang bagus. Itu kayak asik sih, kayak setiap hari kadang ngobrolnya film kan, kayak ketemu ini ngomongin film ini, ketemu ini ngomongin film itu bakal nyiptain suatu kayak ruang lah untuk menciptakan karya dan referensi yang baik gitu. Jadi menurut gue sekolah film tuh seru, asik, mahal, enggak gitu. Enggak mahal apa artinya gitu, maknanya tuh. Oh, maknanya sangat mendalam. Maknanya gitu sangat ya. kan nggak semua orang bisa sekolah film, nggak semua orang kayak apa namanya mendapatkan ilmu di sekolah kuliah lain. Ilmunya karena yang mahal. Ilmunya mahal banget sih, mahal banget anjir. Nah itu makanya. Kalau biaya kuliah. Nah. Yang mengenai standpoint tadi, soalnya ada anggapan bahwa sekolah seni itu bebas. Bebas apa Kita itu? bisa ngapain aja, bisa bikin karya kayak apa aja. Oh. Padahal ada dosen Oh iya. yang akan melihat karya itu, apa karya-karya itu menurut dia bagus atau enggak. Dan itu kita harus bisa apa ya, bisa sabar juga dan mengerti bahwa ada standpoint tertentu di orang tersebut. Dan dosen lain juga bisa beda lagi nanti. Dia sukanya referensinya kayak gini, aku sukanya tuh yang kayak gini, filmnya kayak gini. Kita apa ya, harus patuh juga sih sebenarnya, nggak bisa rebel. Gue mau yang kayak gini, bodo amat. Gue mau bikin film art, film yang modern gitu. Nah, iya, Itu ngerti nggak bisa sih. gitu juga sih. Itu penting sih untuk dipahamin. Harus memahami institusi yang kita masuki guys. Gue paling gak percaya, gue dulu juga pas gue pertama kali masuk IKJ banyak yang bilang sekolah IKJ itu tempat yang menyenangkan. Gue sama kayak anjing ngapain menyenangkan gitu kan. Sekarang gue percaya itu saat gue lulus, jadi bagi pada yang masuk IKJ atau masuk sekolah film lainnya, selamat bersenang-senang, selamat berkarya, selamat menciptakan film. Dari Mama gimana? Selamat apa ucapin dong ke yang para mau masuk sekolah film nih. Iya. Next generation. Gitu ya. Next generation. Ngomong apa ya, bikin karya yang bagus lah, biar pas penonton luas nonton mereka tuh selalu bilang, wah ini nih film Indonesia, ini film yang motor lewat. Ya penonton tuh lihat terus kayak ini nih film Indonesia gitu loh, ini film yang bisa kita banggain gitu. Jadi bukan cuma yang kayak ini apaan sih film gitu. Jadi biar orang tuh makin bangga sama film Indonesia, bukannya malu gitu aja sih. Mantap. It's a wrap guys. Kita udah bahas semua nih perkuliahan kita di IKJ, pengalaman di mile-mile masing-masing, di apa sidang juga, tugas akhir, pengalaman kita masing-masing, dan tetap semangat jadi pembuat film. Gitu aja dari kita semua. Jangan lupa subscribe. Nah, dan share juga di kolom komentar kalian mau bahas apa lagi dari dunia film, teorinya ataupun pengalaman seseorang gitu. Nah, nanti pasti bakal kita usahain, kita bakal bikin.
Jadi see you, Happy New Year, Bye-bye. Merry Christmas. Emang ya ini apa?